semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2400582. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis sarana dan prasarana pada salah satu lembaga pendidikan non-formal, yaitu pada bimbingan belajar yang bernama Bimbel Aroya. Analisis ini saya lakukan dengan mengamati video yang telah dipublikasi oleh lembaga tersebut. Video ini fokus untuk menganalisis yang akan saya bahas pada video ini, yaitu meliputi identifikasi sarana dan prasarana serta bagaimana pengelolaannya yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Selain itu, saya juga akan menyampaikan penilaian kritis serta beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan ke depannya. Adapun video yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap video tersebut, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran di bimbel tersebut. Dari segi sarana, yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Terlihat adanya modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar utama, papan tulis yang digunakan sebagai media penyampaian materi, dan spidol sebagai alat tulis, serta meja dan kursi yang digunakan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sarana ini merupakan komponen yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas belajar mengajar di dalam suatu kelas. Sedangkan dari segi prasarana, yaitu fasilitas penunjang, terlihat adanya ruang kelas yang digunakan sebagai tempat belajar, gedung atau bangunan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, penerangan yang cukup sehingga mendukung kenyamanan belajar, serta ventilasi udara yang membantu sirkulasi udara di dalam ruangan. Prasarana ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menganalisis bagaimana sarana dan prasarana di Bimbel Aroya tersebut berdasarkan 3 aspek utama, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dari hasil pengamatan, sarana dan prasarana yang tersedia di Bimbel Aroya tersebut terlihat telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dasar pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya fasilitas seperti ruang kelas, papan tulis, serta modul pembelajaran yang memang menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang sesuai, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih terarah. Yang kedua itu pemanfaatan. Dalam aspek pemanfaatan, sarana yang tersedia seperti modul pembelajaran, papan tulis, spidol, serta kursi yang terlihat digunakan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Dari segi pemeliharaan, kondisi sarana dan prasarana yang terlihat dalam video tersebut cukup rapi serta tertata dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola telah melakukan upaya dalam menjaga fasilitas agar tetap bersih dan dapat digunakan secara optimal oleh peserta didik. Pemeliharaan yang baik penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada Bimbel Aroya tersebut sudah cukup memadai dan mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Menurut saya, salah satu kekurangan yang cukup menonjol adalah belum adanya pemanfaatan pada teknologi dalam proses pembelajaran. Di era saat ini, penggunaan teknologi seperti proyektor, komputer, atau media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih variatif dan tidak monoton. Berdasarkan penilaian tersebut, adapun beberapa masukan. Yang pertama, menambahkan sarana dan prasarana berbasis teknologi seperti proyektor agar proses pembelajaran menjadi lebih modern dan lebih menarik.
Yang kedua yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan media digital sehingga peserta didik lebih aktif dan tidak mudah bosan. Yang ketiga yaitu tetap mempertahankan serta meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang baik dan nyaman digunakan. Baiklah, demikianlah analisis sarana dan prasarana yang saya lakukan pada bimbel Aroya yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.